Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian Ngaji Arema 2 yang dirasuh oleh Abah Muslihin. Yang hari ini akan saya bahas surat Al-Ahzab ayat nomor 70 sampai 71. Dari dua ayat itu kami persilakan untuk dibaca kepada saudara Hafid. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adiman. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan dua ayat tersebut, yaitu surat Al-Ahzab ayat nomor 70 dan 71. Maka yang akan saya jelaskan ini dari 70 dulu. Saya baca, Rabbi srohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Ya. Yang dipanggil ini orang-orang yang telah beriman, ya. Hai orang-orang yang telah beriman. Ya ini ya harfun nida, ayu ini mausul, mutasrik, ha ini tanwin. Hai orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil, yang telah beriman, ya. Jadi ditekankan pada orang-orang yang telah beriman. Wattaqullaha, ittaqullaha, taatlah kamu kepada Allah, ya. Takwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qaulan sadidan, ucapkanlah dengan ucapan yang lurus, benar. Sadidan itu lurus atau benar. Nah, ini yang mau mendengarkan pengajian saya itu harus ingat itu. Amanu, orang-orang yang telah beriman. Lah, iman di sini menurut yang ditulis di dalam tafsir Fathul Qadir, yaitu sewaktu Jibril, malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbaroni anil imani, ya, beritahukanlah padaku tentang iman. Nah, ini Jibril ini tanya kepada, membakakan supaya diberitahu tentang iman. Dia berkata, Rasulullah berkata, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala Jibril mengatakan, sodaq, kamu benar. Nah, ini yang ditulis di tafsir Fathul Qadir, yaitu Jibril itu supaya dijelaskan kepada Jibril oleh Nabi supaya menjelaskan apa itu iman. Ya. Amanu, orang-orang telah imannya itu. Jadi termasuk rukun iman, termasuk lagi itu. Antuk mina billahi, percaya pada Allah. An ini an masdariyah, makanya tu'mina dibaca fathah ini. Antuk mina billahi wa malaikatihi, percaya mengimani pada Allah dan malaikat-malaikatnya
dan kitab-kitabnya. Ini kitabnya itu ada 4, Zabur, ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya, kemarin itu kan saya sebutkan Nabi Daud itu kitabnya Zabur, bukan Taurat, maaf. Nah, kemarin saya sebutkan itu kalau Nabi Daud itu soal Rasul, ayahnya daripada Sulaiman itu mempunyai kitab namanya kitab Zabur. Yang kemarin saya sebutkan kitab Taurat, maaf. Sehari ini saya ralat itu masalah itu, ya. Jadi kitab-kitabnya Allah itu ada yang diberikan kepada Rasulnya itu ada 4. Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Quran untuk Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal yaumil akhiri, pada hari kiamat, hari akhir ya, hari penghisap. Nah, ini yang ditulis di Fathul Qadir dulu ya. Ini. Dan percaya kepada kodok, ya, ketetapan yang baik dan ketetapan yang buruk. Nah, maka malaikat itu, Jibril itu berkata, saudara kamu benar. Nah, jadi Rasulullah itu berkata seperti ini, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini Rasulullah berkata seperti itu. Sedangkan di dalam hadis sahih ya yang disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadisnya 114, Muslim juz 1 nomor hadisnya 40. Nah, ya ini yang disebutkan di hadis ini ya, hadis sahih. Nah, ini Al-Bukhari dan Muslim. Lafadznya saya bacakan. Antuk mina billahi, ya, percaya pada Allah, iman kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah ya, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Ini malaikatnya itu ada 10 itu menurut catatan di Al-Quran dan hadis. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya dari Rasul, yaitu kitab 4 tadi. Warusulihi, dan rasul-rasulnya ya ada 25, padahal nabi banyak ya. Dan ketetapan kebaikan dan ketetapan yang buruk, ini yang disebutkan ditulis di Al-Bukhari, nomor hadisnya 114, dan Muslim juz 1 nomor hadisnya 40. Ini yang di hadis ya. Kalau yang di Fathul Qadir yaitu wal yaumil akhiri, ya ini di sini kan tidak ada ini. Nah, ini di hadis tidak ada. Nah, ya. Ini bedanya ada di sini, wal yaumil akhiri. Ini yang ditulis di tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam As-Syaukani. Ya, itu saya baca di kitabnya itu. Juz awal ini. Awal mengenai surat Al-Baqarah, antuk mina billahi. Nah, itu nanti namanya lihat yang punya Fathul Qadir. Nah, sekarang wa qulu qaulan sadidan, ya, ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Lah ini kunci pokok daripada iman di sini. Nah, kalau kita hidup ya sudah beriman tapi dari segi ucapannya dia itu tidak benar, nah, berarti belum beriman dia. Nah, ini standar daripada iman itu waqulu qaulan sadidan, ucapkanlah dengan ucapan yang benar, sadidan, benar dan lurus. Nah, jadi ini kunci pokok daripada keimanan seseorang. Nah, itu. Ini ditulis di tafsir Ibnu Katsir. Tulis di sini ya. Qala Ibnu Katsir, innal imana syar'i matlubu la yakunu illa i'tiqadan wa qaulan wa amalan.
hakaza zaba ilahi aksarul a'immati. Ya. Jadi Ibnu Katsir, tidak tafsir Ibnu Katsir sendiri juz A pertama itu ya, dia mengatakan iman menurut syar'i itu menyatakan ya, la yakunu, tidak ada kecuali i'tiqodan, jadi keyakinan. Jadi iman itu menurut syar'i itu satu i'tiqod, yaitu keyakinan betul kalau tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, lafaz la ilaha illallah ya. Nah, percaya dengan semuanya ini rukun iman itu. Nah, ini keyakinan betul. Nah, menurut syar'i ya, yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, judulnya Tafsir Ibnu Katsir ya. Tuh, wa qaulan, ucapan. Nah, ini kembali lagi ke sini, ucapan yang benar, yang lurus, wa amalan, dan beramal. Dengan adanya iman itu, keyakinan itu, dia mengatakan aku beriman, dan dah dilakukan dengan amalan. Bagaimana mengamalkan keyakinan itu? Ini semua hakaza zahaba ilahi aksarul a'immah. Semua imam-imam itu menyatakan kebenaran itu syar'i. Ini kalau sampean punya tafsir Ibnu Katsir, supaya dilihat itu juz 1 ya, halamannya 40, hampir sama dengan hadis yang ditulis Muslim itu, Imam Muslim ya. Cuma ini halaman, kalau di sini nomor hadisnya. Bahkan ditetapkan oleh As-Syafi'i, Imam Syafi'i ya, wa Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal. Ini terkenal, ini punya mazhab sendiri, ini punya kitab sendiri ini. Syafi'i juga, Imam Syafi'i. Wa Abu Ubaidah, wa ghairu wahidin, selain daripada yang itu. Ini berijma'an, bermufakat lah, bahwa annal imana qaulun wa amalun wa yazidu wa yankusu. Bahwa iman itu yaitu ucapan, amalan bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ini iman. Iman yaitu ucapan. Nah, saya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan malaikat-malaikatnya, itu iman ya. Lalu diamalkan ya. Dari amalan itu, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, itu ya. Itu. Ini kalau yang punya tafsir Ibnu Katsir, supaya dilihat lagi itu juz awal halamannya 40. Ini Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Menurut iman menurut syar'i, iya, itu sampai lihat itu. I'tiqodan, keyakinan, qaulan, ucapan, amalan. Nah, itu. Jadi yakin. Setelah itu mengatakan, mengikrarkan dirilah. Itu. Kedua, lakukan amalan apa yang diyakini tadi. Ini pendapat semua imam-imam hadis, termasuk As-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, wa Abu Ubaidah, bahwa iman itu ya ucapan, amalan. Ini bisa bertambah, bisa berkurang, melihat karakter, kadar daripada iman seseorang itu. Jadi kunci pokok daripada iman itu qulu, ini amar ini ya, ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Ini maf'ul mutlak. Jadi sajidan, ini halun, sebagai halun daripada ucapan itu. Keadaan yang lurus, benar. Jangan
yang celami-celi istilahnya gitu. Nah setelah itu yuslih lakum a'malakum, maka Allah itu akan memperbaiki amalan-amalan kamu sekalian. Lah karena sudah berkata yang benar ya, maka oleh Allah itu akan diperbaiki amalan-amalan perbuatan kita itu. Jadi kalau kita ini mengucapkan tidak benar, ya tidak mungkin nggak Allah itu memperbaiki amalan perbuatan kita. Jadi apapun juga, kalau berkata bohong, oh tidak mungkin, pasti ketahuan itu. Kapanpun juga di dunia itu, belum di akhirat nanti. Kalau di dunia itu pasti diperlihatkan, mengatakan saya beriman tapi masih melakukan kesyirikan. Wah, ini pasti ketahuan nanti itu, pasti. Ini yuslik lah, yuslik ini kan majudun loh, haknya ini sukun. Loh kok sebab apa? Nah ini karena ada kaulan ini, tolak istilahnya. Jadi ini ya yuslih ini tulisannya di Al-Quran ini yuslih sukun itu karena sebabnya apa? Karena ada tolak ini, ada amr ini istilahnya ya. Maka fi'il mudhari'nya itu dibaca yuslih. Kan ini tidak ada embel-embelnya itu, tidak ada amil nasab, amil jazm berupa lam atau lanahi, tidak ada ini. Ya ini karena ini. Kulu ucapkanlah kaul. Ya sedangkan kalimat saja dipengaruhi oleh kalimat perintah. Kulu kaulan sadi, dan ucapkanlah ucapan yang benar lurus. Maka fiilnya ini yuslih dibaca sukun. Kalau tidak ada kaulan yuslihu, kalau tidak ada amr. Nah, wow di sini wakulu atau ke ittaku ini juga amr ini. Karena ada wow berarti ini atau wow ini. Itu ya. Jadi ayat ini sering dibaca pada khotib-khotib pada muqaddimah sebelum dia mengutarakan isi khotibnya itu. Ya harusnya tuh sadar itu orang yang khotib itu. Jangan main-main dengan ayat ini ya. Kalau khotib itu mengatakan sholat Jumu'ah itu Rasulullah, ini pernah saya dengar itu sendiri itu. Khotib itu mengatakan ini, Rasulullah itu tidak pernah selalu membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghosiyah pada waktu hari Jumat ya, dan hari raya berbarengan dengan hari. Ini khotibnya sendiri bicara gitu. Tapi setelah saya khotib, dia mewakilkan kepada imam badal. Lah ini kan dia keliru, dia salah ya. Nah ini penentuan kaulan ini itu, jangan main-main masalah ayat dan hadis itu ya. Kalau khotibnya mengatakan harus dilakukan, ucapkanlah yang benar. Iya, dia Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu sekalian. Ini sekedar contoh aja, kecil sebetulnya tuh. Tapi dia tuh mengatakan seperti itu. Harusnya dia tuh konsekuen. Ini khotib sendiri ini. Saya mendengarkan waktu itu ikut sholat Jum'ah berjamaah di salah satu masjid. Itu khotibnya mengatakan begitu. Rasulullah SAW selalu ya membaca surat Al-Ghosiyah, surat Al-A'la sama Al-Ghosiyah pada hari Jumat. Ya berarti kan Rasulullah waktu itu kan khotib, jadi khotib dan jadi imam loh. Nah terus khotibnya itu turun setelah khotibnya selesai, dia digantikan
oleh badal imam. Loh ini salah apa benar itu? Ya intinya ya kaulan. Jadi ucapan yang benar ini oleh Allah akan diperbaiki. Ini Allah sendiri yuslih. Allah akan memperbaiki amalan-amal kamu sekalian. Ya contohnya seperti tadi itu contoh yang kecil itu. Jadi hati-hati seorang khotib itu mengatakan sesuatu hal itu betul, kata-katanya itu benar, tapi perbuatannya kok enggak sesuai dengan. Nah, ini contoh kecil ya, belum contoh yang lain-lain gitu. Maka wayakfir lakum dunubakum. Mama Allah itu, wow ini atau ke sini, Allah sendiri yang akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian bagikan. Ini penentuannya pada kulu, ini semuanya ini. Iya. Ini kalau kita berkata bohong, di dunia itu pasti ketahuan. Entah kapan gitu. Pasti oleh Allah dikasih tahu. Mau tobat enggak? Istighfar apa enggak? Nah, gitu. Kalau enggak, nanti di yaumul akhir penentuan lagi. Jadi hati-hati Pak ya. Sekali lagi saya ini bukan menggurui, bukan. Ya ayatnya seperti ini. Ya, suatu ucapan, ucapkanlah dengan yang benar, lurus. Ya, gitu. Jangan bohong, nah, jangan dusta. Kalau enggak bisa yang ngomong enggak bisa, kalau bisa berusaha. Ya, iya. Jadi oleh Allah nanti dosa-dosa yang berbuat bohong itu pasti akan diampuni. Tapi dengan catatan jadi istighfar, taubat. Oh saya pernah salah. Nah, insya Allah Allah sendiri yang akan mengampuni dosa kamu. Nah, gitu. Jadi kalau dosa kita berbuat dosa kepada Allah, Allah sendiri cepat dia tuh minta ampun. Tapi kepada manusia, antar manusia, ya minta maaf. Nah, gitu. Nah ini saya lanjutkan. Waman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fauzan aziman. Laman di sini, wow di sini, wow di tartibi. Nah, man di sini man syarat. Apa sebabnya syarat ini? UTI asalnya kan toa. Toa, maaf. Watoa. Asalnya watoa yatiu. Nah, itu. Toa apa? Toa paling itu. Toa yatiu. Maaf ini saya lihat tadi di tafsirannya itu. Ya toa. Ini mudorek majzum. Majzum apa? Harfu ilaiti. Toa ya. Yang jelas itu toa. Ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Pak ini jawab daripada man. Nah itu. Jadi man ini kan syarat, ya. Ini syarat. Nah, Pak ini jawab syarat itu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka sungguh, nah ini takut ya, faza fauzan aziman, faza suatu kemenangan, keberhasilan. Ya, fauzan ini maf'ul mutlak sama dengan ini, kaulan itu sama. Apa itu maf'ul mutlak sudah saya jelaskan, yaitu masdar yang berasal dari fi'ilnya ini. Maf'ul mutlak aziman pakai halu. Ini suka gitu, sadidan pakai halu. Nah gitu. Jadi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya sesuai dengan ini kaulan sadidan itu, ucapkanlah dengan iya. Ya.
iman menurut syariah itu i'tiqadan, keyakinan, ucapan, amalan. Ya. Fakot faza fauzan aziman, maka dia tuh maka sungguh kemenangan, betul-betul dapat kemenangan yang agung. Jadi ini saya bahas ini kebetulan saya waktu itu hari Jumat kemarin itu saya mendengarkan khutbah di salah satu masjid, tidak saya sebutkan namanya. Ini saya yang sering dibaca ini oleh khotib-khotib dalam muqaddimah. Sebelum ini ada ayat surat Ali Imran 100 berapa gitu ya, terus disambung ini gitu. Terus saya ulang, setelah saya punya tafsir Fathul Qadir. Wah, ini berarti dia tuh dapat suatu kesalahan ya. Itu contoh yang paling ringan sedikit itu ya. Dia mengatakan Rasulullah itu selalu ya, kalau pada hari Jumat rakaat pertama, tidak sebutkan rakaatnya itu, selalu membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Kalau bersamaan harinya Jumat pada hari raya, dia tuh tetap membaca Al-A'la sama Al-Ghashiyah. Terus dia turun dari khutbah ya, dia digantikan oleh Imam Badal. Ini kan salah ya. Dengan ucapan dia itu salah, nggak mau melakukan amalan itu ya. Saya cukupkan sekian keterangan saya ini. Apabila keterangan saya ini ada yang salah, saya mohon maaf, karena saya tidak akan memukul seseorang khotib apapun juga. Tapi yang saya tekankan itu kaulan sadidan. Iya. Kalau kita sudah berkata yang benar dengan iman itu pada Allah dan malaikatnya, ya harus kita meyakini ya, dan dengan ikrar kita mengikrarkan bahwa ini dan melakukan suatu amalan. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.